Gue Dion, teman Kayla waktu SMP. Aga dan Dion bertatapan lama. Entah mereka memikirkan apa, tapi tatapan mereka berdua sama-sama tajam. Padahal kita juga satu sekolahan, tapi cuma beda kelas saja. Seharusnya Aga kenal, karena aku selalu bermain dengan Dion. Lo sekarang kerja di mana? Aku mengalihkan pembicaraan kepada Dion. Kantor bokap gue, Kai. Gue anak tunggal, jadi mau gak mau harus bisa ngurus perusahaan bokap. Jelas Dion panjang. Oh iya sih, tapi lo kan pintar, jadi gak ada kesusahan lah ngurus perusahaan. Obrolan kita terhenti kala Aga berdehem keras. Kelihatannya dia tidak suka aku berbicara dengan Dion. Ayo, keburu malam, ujar Aga dingin. Ya udah Kai, kapan-kapan kita bicara lagi. Gue boleh minta nomor lo kan? Tanya Dion yang membuat Aga berdecak. Soal panggilan, Aga dari dulu selalu memanggilku la melulu. Boleh, aku mengucapkan nomor teleponku. Setelah itu, Aga baru menarikku menjauh. Bukan apa-apa, tapi sifat Aga ini memang begini dari dulu. Kalau aku dekat dengan laki-laki, dia selalu berusaha agar menjauhkanku. Padahal dia bebas pacaran sana-sini. Tapi itu dulu sewaktu SMA. Semenjak kuliah kita jarang komunikasi. Semenjak kuliah, Aga sudah resmi berpacaran dengan Clarina. Dan saat itu juga, hubungan kita jadi renggang. Mungkin aku dianggap PHO karena dulu aku dan Aga selalu bareng kemana-mana. Kenapa sih Ga? Aku masih mau bicara sama Dion, ucapku kesal. Kita sekarang sudah di dalam mobil. Kenapa? Kangen. Nada bicara Aga sangat tidak enak didengar. Iya, kita lama gak ketemu. Sekalian aja, aku mau mancing bagaimana reaksi Aga. Rahang Aga terlihat mengeras. Dia memilih melajukan mobilnya, tanpa menanggapi ucapanku. Harusnya dia santai aja dong. Sampai rumah, wajah Aga masih saja jutek. Apalagi kalau aku tanya dia hanya malas-malasan menjawab. Kenapa harus marah coba? Dia dekat dengan Clarina saja aku gak sampai begitu marahnya. Aga, mau makan gak? Ucapku kesal. Aga sedang berada di ruang kerjanya. Cuma deheman panjang. Yang bener dong, keburu dingin lagi. Aku berkacak pinggang di depan pintu ruang kerja Aga. Dia fokus ke laptop, tapi pikirannya entah kemana. Begini sifat Aga yang cenderung diam, tapi mukanya asem bener ketika marah. Dulu juga begitu, aku pikir dia udah berubah total. Tapi sifat yang dulu-dulu ternyata masih melekat. Aga berdiri dengan malas-malasan. Dia udah kayak anak kecil kan? Kami makan dengan tenang. Tapi tak berselang lama, karena baru beberapa suapan, handphone Aga berdering. Entah siapa yang menelponnya, tapi dia langsung mengangkat saja. Yang aku dengar dia cuma iya-iya saja. Selebihnya entah apa yang Aga bicarakan. Aku tidak begitu paham. Aku ada urusan sebentar, ujar Aga datar. Kemana? Pokoknya ada yang penting. Aga terburu-buru untuk keluar rumah. Padahal aku kepo dia mau kemana. Buru-buru begitu. Aku segera menyelesaikan makan malamku. Sudah tidak mood sama sekali. Pukul 1 dini hari aku menunggu Aga yang tak kunjung pulang. Dia selalu begitu ya, pulang pergi seenaknya, tanpa peduli aku yang di rumah. Bahkan pesan dari Thea yang ia kirimkan 1 jam yang lalu masih mengusikku. Thea. Tadi gue lihat Aga bareng Clarina di resto. Pesan itu hanya aku baca saja. Bingung mau membalas bagaimana. Mau mencoba berpikir positif, tapi tetap tidak bisa. Rasa-rasanya aku sudah capek masalah kita hanya seputar Clarina dan Clarina saja. Aku berjengkit kaget kala handphoneku berdering. Mama Wulan, nama yang tertera di layar ponselku. Ada apa mama jam segini telepon? Halo La, Aga. Suara Mama Wulan terputus. Beliau berbicara sambil menangis. Kenapa Ma? Tanyaku tak kalah panik. Aga kecelakaan.
Ucap mama disertai tangisan yang semakin kencang. Jantungku berdegup kencang. Aga, baru saja tadi dia pamit ada hal yang penting. Kenapa sekarang malah jadi begini? Iya, aku sering kesal kepadanya. Tapi jika begini, aku tidak sanggup berkata-kata lagi. Aku juga sakit. Di rumah sakit mana, Ma? Aku mau menyusul. Suaraku tercekat menahan tangis. Satu bulir air mata sudah luruh ke pipi. Setelah menyebutkan rumah sakit tempat Aga dirawat, aku segera bergegas mengambil kunci mobil. Mengendarai secara ngebut karena jalan sudah mulai lenggang oleh kendaraan. Semoga Aga baik-baik saja. Doaku dalam hati di setiap perjalanan. Aku memelankan langkahku kala tepat di ruangan inap Aga. Di sana sudah ada Papa Erlan, Erza, Dinda dan Eyang Swastika. Dan satu lagi, Clarina yang memeluk Mama Wulan, menenangkannya dari tangisan. Kenapa ada Clarina? Dia dihubungi dahulu. Papa, gimana keadaannya Aga? Aku bertanya saja ke Papa Erlan yang berdiri tak jauh dariku. Kamu tenang ya, alhamdulillah Aga cuma luka ringan. Gak ada yang berat, sekarang lagi ditangani dokter. Aku lumayan lega. Suami kecelakaan kamu tahu yang paling akhir. Kemana saja kamu? Maaf Eyang, cuma kata itu yang terucap di mulutku. Memang tidak ada yang memberitahuku tentang kecelakaan Aga. Malah perempuan lain yang tahu kondisi suamimu. Kalau nggak ada Clarina. Ma, sebelum menyelesaikan bicaranya, Papa Erlan menegur dahulu Eyang Swastika. Aku hanya menundukkan kepalaku. Lagi-lagi aku dibandingkan dengan Clarina. Siapa yang kuat? Bahkan Mama Wulan sedari tadi hanya diam saja. Aku benci di situasi begini, di mana aku yang merasa tak dianggap. Keluarga pasien? Aku menganggukkan kepalaku cepat, kalau dokter sudah keluar dari ruangan. Pasien sudah bisa dijenguk, tidak ada luka yang serius. Tapi tetap diusahakan jangan membuat pasien terganggu. Satu persatu mulai masuk, tapi aku masih mematung di depan pintu ruang inap Aga. Aku masih canggung untuk masuk ke dalam, apalagi ada Clarina. Pasti di sana ia lebih telaten dengan mengurus Aga. Aku berakhir duduk di kursi yang tersedia. Melamun di sana sendirian tanpa ada yang memperdulikan mungkin. Semua sibuk untuk melihat Aga. Dan di dalam sudah ada Clarina, mantan calon mantu kesayangan mereka yang gagal untuk dijadikan istri oleh Aga. Karena adanya aku sebagai penghalang kebahagiaan mereka. Aku cukup sadar diri untuk tidak meminta lebih. Haruskah aku bertahan untuk semua ini? Apa aku sanggup? Mbak Kayla dicariin Mas Aga, kenapa gak masuk? Aku menoleh ke arah Erza, adik laki-laki Aga yang berada di depan pintu. Hah? Aga nyariin aku? Apa mungkin? Dia nyariin aku, Zah. Iya mbak, pengen lihat Mbak Kayla katanya. Aku pikir Aga tidak akan ingat aku. Senyum tipis tersungging di bibirku.